sedikit tentang sejarah berdirinya perusahaan yang ini. Ya, sejarahnya mungkin karena ada kerjaan, jadi punya keahlian di bidang produksi boneka jadi jalani. Berarti ini produksinya emang dari dulu dan emang banyak gitu yang memproduksi bonekanya. Kalau ini kan dulunya ini waktunya pengrajin boneka ya. Jadi dulu karena ibu bukan orang sini kan aslinya, jadi orang Cianjur. Jadi dulu kampung ini emang kampung boneka. Itu dari dulu emang dibikin boneka. Cuman ibu mau datang ke sininya sekitar tahun 2019. Apa yang menginspirasi pendirian tempat perusahaan ini? Ya inspirasinya mungkin kalau boneka kan nggak ada apa istilahnya kadaluarsa ya. Kalau kayak Doraemon apa kan masih tetap bisa laku sekarang. Mungkin itu yang inspirasinya, jadi nggak korban model gitu ya. Jadi walaupun barang yang modelnya udah lama bisa dijual, masih bisa dijual. Apa strategi perusahaan itu untuk meningkatkan penjualan? Hanya ngikutin pasar aja deh kalau zaman sekarang. Jadi nggak bisa kita continue produksi ini aja. Kalau misalkan di pasaran posisi kayak kemarin corona berarti nyari barangnya yang pasar kan kemarin yang masih bisa berjalan panjang waktu corona itu yaitu barang yang harganya di modal 25, 23. Jadi ibu ngikutin pasar aja. Jadi siklus pasarnya ke situ ya ibu arahin ke situ gitu. Mungkin gimana tanya Bu ya, dengan menggunakan teknologi juga kayak jualan online kayak gitu ya? Kita nggak jualan online karena udah ibu basicnya di blogger gitu, atau mungkin juga karena SDM-nya ya kurang menunjang, jadi ibu bertahan di situ. Dan bagaimana caranya perusahaan untuk mengikuti tren? Itu aja, kita ya harus gerak cepat. Trennya ini ya kita harus ngikutin. Mungkin kayak sekarang trennya kurang SpongeBob, bikin boneka SpongeBob gitu. Kayak gitu, kayak sekarang kayak My Melody, Kuromi kayak gitu. Kayak kita ngikut. Jadi sesuai pasar aja. Terus Bu, apakah perusahaan ini memiliki kolaborasi dengan perusahaan atau merek lain? Enggak. Ya kalau ini kan yang standar aja bikinnya enggak yang Kayak mungkin supaya dapat dijangkau juga ya oleh kalangan umum. kan ibu sasarannya mungkin menengah ke bawah. Terus apakah ibu pernah mengalami tantangan terbesar ini di dalam? Ya kalau usaha itu ada suka dukanya, sama mungkin yang kerja yang apa. Jadi orang itu enggak semulus apa yang kita inginkan kalau usaha ya. Misalkan ya tantangannya mah kalau lagi ramenya kita rebutan bahan, ya harus ada budget yang ini buat untuk. Kalau misalkan lagi pasar surut ya, kalau ibu punya yang kerja, ya nggak mungkin kan yang kerja juga yang kerja bersih nggak mungkin kan, soalnya ada yang punya anak, ada juga yang nyekolahin anak. Jadi kita gimana caranya supaya tetap bertahan bisa memperkerjakan karyawan. Terus dalam beberapa ibu menjalani usaha pabrik boneka ini, apakah ibu pernah mengalami gitu, kejadian atau cerita-cerita yang menarik mungkin? Banyak ya kejadian. Ada orang lucu misalnya datang dari sana dengan kita udah beberapa bulan ya sama kita akhirnya kita itu apa, tapi itu ikhlas mungkin itu bukan itu saya. Tapi setelah itu kita ada konsumen yang baik gitu, yang apa mungkin tergantiin sama itu. Yang penting kita jujur ikhlas menjalani usahanya. Jadi apa berat apapun kita terima dengan panggilan. Ya, kejujuran aja sih. Kalau boleh tahu ya, pabrik ini sekarang bagaimana, apakah sedang mengalami kenaikan atau sedang mengalami? Kalau sekarang karena mungkin
sekarang lagi naik karena di musim haji ya. Kalau ibu kan di musim haji udah ada reseller buat oleh haji, jadi ya agak lumayan. Nah, dengan kondisi pabrik seperti itu, kan mungkin sekarang kondisi pabrik sedang naik saingannya. Apakah ibu ada niatan untuk membuka cabang lain supaya toko boneka ini dapat terjangkau oleh kalangan wilayah Bandung? Kalau ibu buat bukannya ibu nggak mau ya, dia teman dipilih-pilih mampu enggaknya gitu. Dan yang udah di sini aja temannya. Kita paling cara pengiriman aja. Kalau wilayah Bandung masih bisa dihandle, kalau keluar ya mulai jasa-jasa ekspedisi aja yang nyari yang agak cepat. Kalau ke Makassar kan perjalanannya jauh ya, sedangkan kalau musim haji sama waktu ya, dibutuhkan waktu yang tepat gitu. Jadi ibu cari ekspedisinya yang agak cepat. Paling ya ngikut pengrajin aja gitu. Jadi enggak sampai buka toko. Jadi ada pengrajin yang terpakai barangnya kayak Ibu pernah nggak misalkan ibu sudah memproduksi boneka banyak, ternyata boneka itu nggak laku. nggak laku? Tombok kan ibu menggebu-gebu. Kalau misalkan kalau lagi rame ya 1.000 sehari juga ada yang nampung gitu. Kalau misalkan kita ngegebu-gebu kayak itu, kayak planning pas kita bikin seret nggak laku kan. Tuh, kayak apa boba itu ada karena boneka itu karena tidak mengenal kadaluarsa ya. Kalau misalkan nggak laku sekarang ya, tapi nanti juga habis, cuman modalnya nggak cepet balik gitu. Ya mungkin kalau usaha gitu ada untung ada rugi gitu. Wah untung gitu mungkin itu. Nah, jika produk tersebut misalkan numpuk kurang laku, apakah yang dilakukan oleh ibu gitu? Apakah menurunkan harga? Ya, yang penting mah balik modal aja deh. Jadi bisa modalnya bisa dibalikin ke model baru gitu. Ibu kadang dirugiin juga ada. Pernah satu barang ibu rugiin 4.000 ya, padahal barang itu berapa piece apalah yang mungkin biar modal itu balik ke barang baru, ke bikinan barang. Jadi intinya latar belakang ibu membuat atau membuat toko boneka ini karena skill ibu dalam membuat boneka. Ibu mah gak punya skill, ibu bapak yang punya ya. Jadi ibu mah ya itu aja, paling jual aja. Kalau yang bapak ya yang skill. Kalau yang agak tua yang bikin gambar biasanya ada yang berbeda. Terus mungkin apa motivasi ibu untuk anak-anak zaman sekarang tahu trik buat menjalani usaha yang sukses? Kayaknya ya kalau buat sekarang, karena mungkin anak-anak sekarang mah ya lebih canggih, lebih modern, gagapnya kayak ibu ya. Mungkin wawasannya mungkin lebih luas dari ibu. Yang penting mah ulet ya. Ulet itu maksudnya kita teh udah belajar online nggak laku-laku. Sukses itu mungkin sama Allah ya, kita teh belum sesuai sama kerja keras kita. Jadi orang mungkin ya, nah ibu juga nanya-nanya yang sukses online itu yang penting yang kerja keras, nggak instan ya. Kalau setahun 2 tahun maju tingginya sih gitu, tapi enggak kan, perlu proses gitu. Semua itu bulat sabar, mungkin Allah ganjar nanti dengan tetap gitu. Anak-anak muda sekarang 1 tahun juga udah cepet, udah kebeli apa yang online ya, yang suka reseller ibu dari Padang dia ke sini, sekolahnya gratis, dia mau makan aja Bu kalau telat cena dari pemerintah yang ngasihnya uang, dia ikut jualan dulu Bu, kalau aku minta cena ke kampung kan harus jual apa, kasihan. Jadi dia itu di sini misalkan sulit di Bandung, ikut jualan apa, tapi ikut dia online sedikit-sedikit, akhirnya dia maju, bisa ngangkat derajat orang tua. Mungkin dari sekian mah ya emang jarang sih yang gitu, cuman mungkin dari kerja dia, kerja keras, kegiatan, mungkin Allah kasih kesenangan buat masa depannya. Soalnya emang rata-rata di zaman sekarang mungkin apa banyak kan gampang itu Menyerah ya, gampang jualan menyerah, seminggu udahan. nggak laku udah. Kayak anak saya juga gitu, pengen coba-coba ini, so ibu mah ke siapapun mau coba-coba, nggak akan memaksakan
Jadi kalau misalkan keinginan kita mungkin kan dari hati ya, ikhlas mungkin. Cuman karena anak sekarang kan enak aku ini kasihkan ke orang tua. Jadi mungkin kalau usaha juga seminggu 2 minggu nggak jalan, pasti nggak jalan nih. Tapi kalau buat usaha jalani aja, nanti juga mungkin ada kan seminggu 2 minggu paling cuma promosi aja kan. Kalau dipikir-pikir belum dapat konsumen, butuh waktu. Mungkin di samping itu juga kualitas ya yang kita harus pikirkan. Jadi orang mau ya asalnya misalkan dari orang lain ya, pas melihat bantu-bantu kualitas mungkin bagus, jadi mungkin milih barang kayaknya gitu. Jadi apakah ada faktor yang bisa memastikan bahwa produk itu berkualitas? Jadi kita beli bahan kan ada tingkat-tingkatan, ada yang murah, ada yang ini. Kita nyari barang yang bagus tapi murah. Yang bagus tapi murah ada nih. Jadi misal ada barang cuman ya belinya kapasitas harus banyak ya. Itu agak murah barangnya. Jadi bahannya kualitasnya bagus, harganya murah. Cuman itu kita harus berani ya. Harus berani ngambil. Jadi meningkatkan kualitas dan meminimalisir harga gitu. Jadi kalau kita ngambil beres-beresan yang barangnya bagus, mungkin di harga juga kita nggak bisa bersaing. Jadi kita nyari bahan yang murah, standarnya bagus. Nah terus tadi kan saya pas tadi kesini, saya lewat di jalan-jalan banyak gitu. Boneka ya. Pabrik. Kalau kayak maskot-maskot juga di kampung ini dibikin, cuman ibu nggak mau bikin maskot mau kayak gitu. Nah kan di kampung ini banyak ya pabrik boneka gitu. Apakah ibu tidak takut tersaingi gitu oleh produksi boneka lain? Dalam hati kita rezeki itu urusan Allah. Jadi walaupun apa jangan kita merasa saing, malah nambahnya temen usaha. Mungkin tempat ini jadi ramai kan, banyak yang mengunjung orang. Kalau kita jualan sendiri kan pengunjung dari luar juga cuman sendiri mah nggak akan. Cuman kalau kelihatannya ramai, jadi di sini ada barang di situ, misalkan jadi bisa ngambil dari beberapa toko. Jadi saling melengkapi kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau usaha jangan merasa bersaing. Udah rezeki mah udah ada yang ngatur, kita tinggal berusaha aja. Ya. Walaupun kalau dunia bisnis enggak gitu sih, harusnya kan saling ini. Tapi akhirnya kalau orang yang saling menjatuhkan kan akhirnya diri kita. Karena kita mah ya sedikit besarnya punya yakin kan, karena orang Islam kita mah ya, jadi jangan merugikan orang, otomatis kita juga akan dirugikan. Kalau boleh tahu Bu, omsetnya gitu, omset per bulan atau per hari? Kalau omsetnya ibu kan nggak ada pembukuan, yang penting mau cukup aja buat bayar anak sekolah gitu. Begitu aja omsetnya ada gitu. Bu, sampai bisa menyekolahkan anak? Ya gitu aja, bisa makan, Bu, bisa kebutuhan keluarga, bisa nutupin kebutuhan saudara, gitu aja. Nggak ada matematikanya diurus-urus omsetnya sekian, nggak ibu mah. Yang penting mah Cukup. Bira ngasih keluarga, saudara, yang penting mah cukup aja. Ada lebihnya berarti ya kalau misalkan cukup. Jadi ibu mah nggak emang kalau usaha mah ya harus ada pembukuan. Ini cuman ibu enggak kita beda aja, jual gitu aja. Enggak ada pembukuan kayak detail kayak pabrik. Semoga video dari ini bisa membangun motivasi anak remaja, terutama anak-anak remaja yang ingin membangun perusahaan sendiri.